Halo sahabat pusaka, selamat datang kembali di Beranda Pusaka Farm. Kali ini seperti biasa kita ada di sesi Binter, bincang dengan peternak. Tentunya dengan owner dari Pusaka Farm yaitu Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang hijauan pakan atau manajemen pemberian pakan yang ada di Pusaka Farm. Nah, boleh tahu sedikit Pak Rizky gimana cara Pusaka Farm untuk memilih hijauan pakan jenis apa yang diberikan ke ternaknya, termasuk bagaimana solusinya gitu, solusi atau bagaimana caranya menyediakan pakan tersebut gitu Pak. Oke, kita di sini di Pustaka Farm banyak sekali pakai hijauan Ya, Pak. yang kita pakai, terutama dari golongan leguminose ya atau kacang-kacangan itu, karena itu sangat dikenal gizinya kan tinggi untuk hewan ternak gitu ya. Jadi kita banyak pakai indigo vera ya, Indigo Vera. kemudian juga Liandra ya, ada juga lamtoro seperti itu. Oh, Tapi itu sedikit lah kalau itu ya, tapi yang banyak tuh di indigo vera sama di Kaliandra seperti itu. kenapa di pusaka lebih banyak Kaliandra sama Indigo Vera, Pak? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, ini nutrisinya bagus banget buat ternak. Hmm. Kalau di literatur yang kita baca, ini protein kasarnya aja sekitar 24%. Oh, tinggi ya, Pak ya? Jadi ini tinggi banget, jadi bagus banget nih. Terutama kita kan di bisnis kambing perah gitu ya, untuk menstimulasi produksi susu yang tinggi gitu ya. Kemudian juga serat kasarnya juga cukup mumpuni di 10%, ya, lemak kasarnya di 5%, dan TDN-nya ya. TDN, oh iya. TDN itu total digestible Nutrien. total digestible nutriennya. Iya. Jadi tingkat kecernaannya oleh hewan Itu sekitar 60%. oh iya. Gitu Tinggi ya. juga ya, Pak ya? Gitu. Jadi ini favorit banget di kita. Ya. Mm-mm. Selain gizinya sangat bagus, yang tidak kalah penting itu adalah aksesnya. Akses. Ya, jadi di sini kita sangat bagus daerah kita ini untuk pertumbuhan dari tanaman ini. Oh. Gitu, seperti itu. Jadi ini cocok banget kan di sekitar perbukitan gitu ya. Ya. Nah, jadi mereka juga cocok di cuaca dingin seperti itu. Tapi juga mereka juga tahan terhadap cuaca kemarau. Oh. Nah, gitu. Ini tahan banting lah ya ini. Ini dari serap airnya justru kuat lah tuh, bagus gitu, walaupun dalam kondisi kemarau. Dan emang ini memang tanaman tropis gitu ya. Iya. Karena kan asalnya dari Guatemala ataupun dari Meksiko, kan itu daerah-daerah tropis lah, sama kayak di Indonesia. Seperti itu. Dan yang paling tidak kalah penting, palatabilitasnya atau tingkat kesukaan dari hewannya untuk memakan tanaman ini. Oh, suka berarti? Doyan banget, suka banget gitu. Nah, itu paling penting kan ya, seperti itu. Nah, ini biasanya kita sajikan, ini kita habis panen gitu ya, langsung bisa kita chopper. Oh gitu. Nah, ayo kita lihat gimana cara menyajikan Kaliandra merah. Nah, biasanya kita habis panen gitu ya. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan pencacahan dengan mesin cacah atau mesin chopper ini. Jadi kita supaya dari batangan besar itu bisa kita potong jadi pecahan kecil, supaya nanti mudah cara teknik membawanya ke kambing gitu ya. Dan juga nanti ukuran-ukurannya lebih mudah untuk mereka santap, mereka makan gitu ya. Iya, iya. Jadi diharapkannya nanti udah proses mau biaknya lebih efisien gitu ya. Nah, penyajiannya sendiri kita berikan ada dalam bentuk hijauan langsung ya. Jadi ini setelah panen semalam baru dicopper, langsung besok paginya diberikan gitu ya. Itu termasuk segarah disebutnya ya. Jadi nanti ada juga yang di silase. Nah, ini seperti ini ada Mang Utun sedang proses silase ini. Oke, gini Pak. Ini Mang, lagi proses, lagi diaduk, nanti masukin ke sini. Silakan dimasukin Mang. Nah, jadi kita masukkan ke tong-tong seperti ini. Gitu. Nanti kita peram, idealnya itu di 21 hari lah. Tapi kalaupun misalkan stok kita menipis, baru beberapa hari pun langsung dipakai, nggak ada masalah. Oh gitu Pak. Ya. Berarti lebih fleksibel untuk Kaliandra. Iya, betul. Jadi kita lebih memilih prosesnya silase aja gitu. Ada contoh yang udah jadinya belum Pak? Ada, boleh nanti kita lihat. Oh iya. Jadi gini teman-teman nih, dikasih segar kayak gini atau yang udah dicopper kan lebih fleksibel ya Pak ya?
dikasihin seger oke, di silase juga bisa gitu. Nanti kita lihat yang udah jadinya seperti apa dan kita lihat palatabilitasnya apa ya. Nanti kita cobain gimana ternak suka atau enggak. Nah, nanti bisa dilihat sama teman-teman ya. Mari kita lihat. Oke, Pak. Nah, ini Kang, ini adalah media tempat penyimpanan silase kita pakai tong ya. Iya. Jadi ini semua hasil silase kita nih, ada jagung, ada kaliandra juga gitu ya, ada indigo vera. Nah, ini dalam tong dan sengaja kita balikin. Oh gitu? Ya. Iya, pantesan ini dibalik semua ya. Ya, betul. Jadi supaya nanti kalaupun misalkan ada air, dia turun ke bawah gitu. Oh. Jadi misalkan kalaupun misalkan terjadi pembusukan ataupun kulit yang rusak, cuman bagian bawah. Oh. Yang mana nanti pada saat kita balikan, ada di bagian atas. Dia tinggal dibuang aja kalau nggak kepake gitu. Nah, kita lihat ya, coba. Ayo, buka. Nah, ini berhasil kita ya, ini berhasil. Tidak terjadi pembusukan dan wanginya tuh kayak tape gitu. Oh. Wangi. Teksturnya juga masih bagus ya, Pak ya, ternyata. Gitu. Oh. Boleh dicium? Nah, bener teman-teman, ini wangi fermentasinya bagus. Dan ini kalau dilihat teksturnya di atasnya bagus kayak gini. Ayo kita lihat bawahnya. Kita cek ya. Nah, kan ternyata sangat bagus. Silase dari kaliandra merah. Pantesan ini jadi favorit di Pusaka Farm. Ini ada yang lebih tua lagi nih ya. Ini nih. Oh, ini lebih tua, Pak. Ini lebih coklat. Wah, ini lebih wangi lagi. Ini coba bisa dibandingkan. Oh, iya. Wangi. Ya. Wanginya lebih mantep lagi. Ternyata makin lama makin wangi. Ya. Ini doyan banget nih kambing gitu ya. Kang nanti dibawa pakai troli gitu ya. Kita lihat bagaimana nanti kambing memakan yang segar ya ataupun memakan yang silase gitu. Oke. Dan ini jangan khawatir, banyak yang bertanya juga Kang di media sosial gitu ya. Wah, bahaya nggak ini buat proses breeding gitu ya kalau dikasih konsumsi silase gitu ya. Nah, selama pengalaman saya selama ini tidak ada masalah gitu ya. Jadi pemberian silase untuk hewan-hewan yang sedang dilakukan breeding tidak ada masalah. Aman berarti ya, Pak? Gitu, aman. Ya, apalagi sebagai penegas pada saat kita kambing perah pasti melakukan breeding gitu ya. Iya, iya. Nah, itu. Ini nggak ada masalah, jadi jangan khawatir teman-teman. Silase itu adalah sebuah metode pengawetan itunya seperti itu. Jadi lebih ke arah bagaimana caranya kita bisa menyimpan stok berlebih dari hijauan kita sehingga bisa dipakai pada saat dia dibutuhkan. Oke teman-teman, kita sekarang mau coba kasihkan kaliandra yang segar sama yang sudah disilase. Ya. Kita lihat, pasti mantep deh. Soalnya ini wangi banget nih asli. Oke. Ayo Pak, boleh dibandingin nggak Pak kaliandra yang segar sama yang sudah disilase? Suka mana atau kayak gimana gitu Pak kalau udah dikasihin ke kambingnya? Siap, Kang Asep. Nah, ini kan di sini kita ada hewan-hewan peliharaan kita nih. Ini ada sapera lepas sapi dan juga sanen lepas sapi gitu ya. Nah, nanti kita akan perlihatkan mungkin di sini kita akan berikan hasil dari yang segar ya, potongan kaliandra yang segar. Nanti yang sebelah sini kita kasih yang silase, seperti apa responnya gitu ya. Oke Kang, bisa dibawa Kang. Nah, ini kasih yang segeran di sini, dikasihin. Berikan bagaimana responnya. Mantap ternyata. Oke, silakan maju. Padahal masih ada ya stok hijauannya. Tuh, lihat dimakanin. Tuh, giliran nanti kita perlihatkan. Udah lahap-lahap nih. Digeser ke depan lagi Kang nanti. Ini yang silase, silakan diberikan. Oh iya benar ternyata silase juga. Tuh. Nah, ini kan ke sanen ya, terus dikasihkan ke sapera juga, siapa? Nah, dibagikan ke sana Kang. Ada lahap-lahap ya Kang, sama Kang. Iya bener Pak, aduh mantap nih. Ini wasitnya kambing. Kambing gitu. Jadi untuk pengujian palatabilitas yang paling akurat ya kambingnya ya Pak ya. Dan ternyata memang dimakan.
yang silase dimakan, baik yang segar juga dimakan. Makasih ya Kang. Thank you. Oh iya ya Pak ya, ternyata tingkat palatabilitasnya bagus. Ini biasanya sampai habis Pak? Habis. Nah, ini tingkat kesukaannya terhadap kaliandra ya, ini bagus banget. Kaliandranya ada dua nih, kaliandra merah sama kaliandra putih. Iya. Ya. Nah, memang kalau kaliandra merah ini mau dibikin hijauan ataupun dibikin Silase. silase tuh bagus. Tapi khusus kaliandra putih sebaiknya sih diberikan pada saat segeran hijauan. Oh. Kalau dibikin silase kurang suka dia kalau kaliandra putih. Gitu. Tips berarti ya, kaliandra merah lebih fleksibel ya Pak? Jadi mungkin sebaiknya kalau teman-teman mau menanam jenisnya lebih baik pilih yang kaliandra merah. Nah, kalau untuk teman-teman peternak nih Pak, Bapak punya saran bagaimana manajemen atau persiapan untuk hijauan pakannya seperti apa, terutama manajemen pemberian pakan lah, supaya hijauan yang diberikan itu Pak, satu bisa bagus, terus bisa kontinu, jadi peternak juga bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Ya, jadi pada saat kita beternak, yang paling penting itu adalah penyediaan pakannya, Kang. Itu manajemen pakan tuh paling utama. Jadi jangan terbatas hanya di kandang yang bagus atau hewan yang bagus aja dan mahal gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting, yang harus betul-betul kita siapkan sebelum kita memelihara itu adalah ketersediaan pakannya. Jadi kita manage baik-baik ketersediaan pakan ini. Nah, khususnya kita di kaliandra merah ini kita betul-betul dipersiapkan oleh tim manajemen pakan kita. Berarti Bapak ada tanaman khusus kaliandra merah ini? Ya, kita khusus menanam, jadi kita punya lahan khusus, bank pakan gitu, untuk penanaman kaliandra merah. Dari mulai kita pembibitan ya, penyemaian gitu ya, ada juga beberapa teknik yang lainnya juga. Kemudian nanti pada saat misalkan waktunya pas untuk proses penanaman, kita bisa langsung siap menanam. Jadi itu dari mulai proses pembibitan atau penyemaian dan penanaman dan juga masa panen gitu ya, itu sudah kita atur sedemikian rupa. Nanti akan saya ajak tempat pembibitan atau penyemaian bibit kaliandra. Siap, nanti kita lihat bagaimana persemaian kaliandra untuk menjadi pakan ya Pak ya. Betul. Ayo kita lanjut. Oke teman-teman, nah ini Kang Arsa, itu udah sampai di tempat penyemaian. Nah ini kita lihat, wah subur banget ya. Ini udah ready buat ditanam gitu ya. Nah ini ada dua macam ya cara teknik pembibitan itu. Yang pertama ini dari anakannya kaliandra Kang. Ngambil langsung kita ambil itu, langsung di hutan. Jadi kita ambilin gitu ya. Terus kita siapkan media tanam. Tanahnya harus bagus ya, harus berbentuk tinggi ya tanahnya. Nanti kita tanam berikut akarnya, terus ditutup pakai media tanamnya. Nanti dia akan stres dulu tuh. Stres dulu. Nah kurang lebih nanti kita rawat baik-baik ya. Disiram rutin tiap pagi gitu ya, atau sore gitu ya. Nanti selama 3 bulan nanti akan tumbuh bagus. Nah ini kondisi udah sekitar usia 5 bulanan lah. 6 bulanan. Jadi ini tinggal nunggu musim tanam curah hujan datang, musim hujan datang, ini udah siap tanam. Seperti itu. Nah, jangan terlambat pada saat proses penyemaian gitu. Kalau yang dari biji, Pak? Nah, ada. Ini yang kedua dari biji. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini bijinya. Ya. Biji kaliandra. Nah, ini masuk ke media tanam, ya. Biasanya nanti kita rendam dulu semalaman. Nanti akan terpisah tuh, yang ngambang berarti kurang bagus, dibuang bijinya. Nanti kalau yang tenggelam tuh berarti yang bagus. Yang ada isinya ya Pak ya? Isinya, dia siap hidup. Nanti masukin ke media tanam. Nah ini nih, ini baru usia sekitar 2 bulan, 3 bulan. Nah ini agak pendek nih. Oh ini yang dari biji Pak? Yang dari biji nih. Nah itu yang kecil, masih pendek. Tapi itu udah siap untuk ditanam, nanti udah ready, bagus. Nah ini jadi salah satu hal krusial di proses manajemen pakan gitu ya, di pembibitan ataupun penyemaian seperti itu. Apa? Jadi kita harus punya lahan untuk bank pakannya seperti itu. Jadi itu tipsnya buat teman-teman yang mau beternak ataupun untuk ekspansi populasi, besarkan dulu ya, siapkan dulu lahan pakannya, bank pakannya, setelah itu baru silakan tambah populasi. Ini teman-teman bisa lihat nih, sebanyak ini nanti bisa jalan-jalan. Jadi persiapan itu perlu banget ya Pak ya? Ya. Bahkan ini di sini ada persemaian khusus untuk
Bang Pakan. Hebat nih. Nanti saya ajak juga ke lahan pakan saya. Oke, Pak. Ya, mari teman-teman. Let's go. Nah, alhamdulillah nih kita udah sampai di lahan pakan Kaliandra ya, Pak ya. Iya. Nih banyak kayak gini ternyata. Ini ada berapa lokasi, Pak? Banyak ya, kurang lebih kita manage sekitar 20 hektar. Oh, banyak banget ternyata. Jadi suplai pakan di Pusaka Farm insya Allah aman ya, Pak ya? Insya Allah. Nah, ini boleh dijelasin, Pak, ini gimana pertumbuhan sama mungkin pemanenannya gitu, Pak? Ya, jadi ini kita tanam ada 2 macam ya, tadi ada dari apa? Biji ya, dan anakan gitu ya, kita kembang biakan gitu ya. Nah, ini dari mulai nanam sampai panen itu kurang lebih 8 bulan lah. Untuk awal berarti? Panen awal. Kita kasih apa namanya, pemanfaatan juga kohe yang dari kandang gitu, itu sangat bagus banget itu buat pupuknya, seperti itu. Nah, ini kita perawatan harus bagus, pemeliharaan gitu ya, dan juga di proses pemanenan juga tidak kalah penting, itu harus dikelola dengan baik gitu. Nah, nanti kita dengerin langsung nih dari Bang Amin ya, sebagai manajemen tim pakan dari Pusaka Farm, kita dengarkan bagaimana nih panen dari Kaliandra ini. Nah, kenapa Kaliandra ini ditebang ke segini? Dikarenakan kalau ditebang semakin tinggi semakin kurang penghasilannya, satu. Keduanya kalau ditebang segini, ngambil nanti yang kedua kali, yang ketiga kali lebih mudah. Nah, terus kalau ditebang kayak gini, dari tunas-tunas kayak gini nih, dari tunas-tunas kayak gini kan keluar cabang nih, nah, tapi tambah banyak, tambah subur. Nah gini nih, ini tuliskan nih keluar aja, ini keluar aja. Nah kayak tunas-tunas gini, semakin gini teh semakin banyak perkembangannya, semakin banyak pendapatannya. Ini cara panennya maksimal 3 bulan sekali ini panennya. Oke. Gitu. Jadi rotasi emang ya? Iya, ya? rotasi. Blok sini panen terus. Iya, Jadi kita gitu. tiap hari Bisa panen muter-muter. terus, ya, Jadi dari sini sehari, pindah ke bawah lagi sehari, pindah ke ujung lagi sehari. Jadi kita kalau ngambil pakan muter terus. Insya Allah Pusaka Farm pakan nggak bakal kekurangan lah, insya Allah. Oke. Gitu. Makasih infonya, Bang Amin. Jadi buat teman-teman, manajemen pakan itu utama banget untuk membuka sebuah peternak. Jangan sampai nanti kita membuka peternakan, tapi suplai pakan untuk hewan kesayangan kita terkendala. Jadi manajemen pakan itu nomor 1. Itu aja mungkin Kak Ata. Nah, itu dia teman-teman, ternyata salah satu kuncinya adalah punya bank pakan. Makasih ya Pak Rizky sudah menjelaskan. Terus Bang Amin udah ngasih tahu juga gimana cara panennya supaya lebih efektif dan efisien. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya atau ingin menanggapi atau punya saran ya, silahkan masukkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus ikuti Beranda Pusaka Farm agar tidak ketinggalan info terbaru dari Pusaka Farm. Terima kasih, sampai jumpa di sesi binter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak. Mang Amin atur nuhun. Oke, siap.